rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, sebagaimana Buya Hamka dulu, Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Jadi itu yang pertama Pak Andi, dan yang kedua saya mengkritik Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Ini harusnya ijazah palsu ini karena beliau nyerempet ke sana, saya luruskan. Di dalam pemahaman kami, ulama, kiai tidak boleh jadi penguasa, tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi wapres. Bahkan ADART NU-nya nggak boleh melarang seorang Rois Surya ya, pengurus NU nggak boleh jadi pejabat. Bahkan banyak sekali keterangan yang saya yakini bahwa umaro atau presiden yang harus datang ke ulama minta nasihat, bukan ulama yang merapat ke presiden minta jabatan, minta proyek. Makanya saya kritik itu Mbah Ma'ruf Amin itu, saya kritik. Nah di NU itu kulturnya salah bener melu kiai. Jadi di NU itu begitu memang, kalau saya kritik kiai pasti banyak yang marah, teman-teman Ansor itu, teman-teman Bansor, teman-teman Ansor dan Banser itu. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput Mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya, 6 tahun yang lalu. Oke. Oh sebelum kasus ijazah ini? Iya sebelum kasus ijazah. Oke, 2019 itu. 2019. Ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 1:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua. Laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta. Jam 3 di BAP. Jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut ngelaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Jaksanya ketemu saya, sudah Gus, sudah saya undang secara patut ke kantornya, ke rumahnya dengan undangan resmi. Nggak pernah datang. Bahkan hakimnya itu waktu sidang, mana ini prinsipalnya ini? Kalau nggak datang ke sini online lah, bagaimana lah? Tapi nggak pernah datang. Itulah akhirnya datang penawaran, Gus Nur kalau minta maaf besok, Gus Nur bebas. Dan saya nggak minta maaf. Oh ini Ini saya mau clearkan dulu. Minta maafnya itu kasusnya Gus Yakut ya? Iya. Dan ijazah Jokowi, juga ya? Bukan. Oh yang ijazah juga tadi ada katakan. Jadi ada disclaimer ya, tadi kan mengatakan. Iya, betul. Jokowi kan. Nggak ada 2 kasus kan, ini yang ada 2 kasus nih. Iya, ada yang ada 2 soal kasus, podcast ya. Bang Menteri, dua-duanya diminta maaf. Tetapi ini bukan dikelirkan dulu, yang minta maaf ini yang Gus Yakut. Yang Gus Yakut. Oh bukan yang soal. Bukan. Tetapi di ruang sidang Pak Andi, saya bilang kalau kamu Pak Jaksa bisa datangkan ijazah aslinya, saya cium kakimu dan saya siap minta maaf. Sama saja itu sebenarnya. Dan itu prinsip. Nah jadi itu. Gus Yakutnya tidak pernah datang ke sidang. Yang sekarang saya baca berita terakhir, beliau sudah dipanggil KPK, wallahu a'lam bishawab ya. Sudah dicekal. Oh sudah dicekal. Alhamdulillah. Nah itu Pak Andi, monggo Pak Andi saya ajang nyombo kalau bahasa Jawa. Apalagi yang mau ditanyakan Pak Andi? Ya, Saudara Suginur ya, ini kan juga jadi perbincangan juga dengan teman-teman yang nasabnya itu NU ya. Oke, saya jawab. Ya. Udah paham. Bentar dulu. Oh iya. Ya.
Tapi kita bahas ke topiknya dulu. Tapi kita biar topik sebetulnya. Oke, Jangan, oke. enggak. Tadi ada yang mau sampaikan sesuatu, silakan. Sebentar, Bang Iman. Tadi itu juga belum saya jawab Itu soalnya. kan belum dijawab. Oke, Pak Andi, nih kan live ini ya. Saya Bapak Madura, Ibu Jogja, keluarga besar saya di Beligeh. Orang Beligeh tahu. Mbah-mbah saya ulama, Coba. mbah-mbah saya kiai. Saya sepengetahuan saya, Ya, Saudara Suginur ini kan dari Banten. Bapak Jogja, Bapak Madura, Ibu Banten. Karena saya dulu pemain debus, maka muncullah image bahwa saya itu orang Banten. Ya, very clear kan? Ya, Clear. di Banten sebelumnya. Iya. Jadi kalau nasab saya nggak ada yang kiai. Kenapa dipanggil Gus? Mbah-mbah saya banyak kiainya, Pak Andi. Bung Aiman sebentar, ini kita nggak bicara nasab. Nah, beliau yang ngawali. Kalau bicara nasab, ya kan? Nah ini kan jadi bingung kita pengajian gitu semua sini. Nah maksud saya kita konsen pada abolisi maupun auto amnesti yang didapatkan Gus Nur, ya bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah terus kemudian saya tanggapi sedikit apa yang terjadi dengan Pak Gus Nur ini itu sebenarnya itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang di penjara. Nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu. Karena dia memang hukum ya itu menabrak hak asasi manusia Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan. Karena pertama kapasitas. Ya bicara kapasitas 2x3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak dikirim ke lapas, sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang seperti itu Pak, tidak ada yang enak di penjara itu. Nah kami juga biasanya klien-klien kami juga mengeluhnya di situ. Dan itu hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa di situ. Makanya ada yang 6 tahun menghindari penjara ya. Itu bukan ranah saya. Maksudnya itu monggo silakan Bang Roy itu. Ya. Biasanya duduk di sana soalnya orangnya. Ya, jadi gini Si Bapak. plaster itu Oke, Mas Roy. Pertanyaan Gus, kita cut sajalah ya. Satu pertanyaan boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memanggil seorang Suginur dengan Gus, ya, karena bagi saya dia adalah ulama. Ulama itu seperti bintang-bintang di kegelapan malam, suluh dalam gelap, yang memperkenalkan anak-anak kami kepada Allah dan ajarannya. Jadi saya tidak memerlukan dari mana asal usulnya, saya tidak peduli. Yang terpenting apa yang dia ajarkan dan berguna bagi masa depan anak kami, dunia dan akhirat. Pertanyaan saya satu, apakah JPU menunjukkan ijazah asli saudara Joko Widodo sehingga dia bisa ya mengajak Anda ke persidangan yang judulnya itu P21? Silakan Gus. Tidak pernah datang, tidak pernah ada. Makanya abang, siapa namanya yang di tengah? Bang ini? Ade. Bang Ade ya. Saya itu mau dipenjara semenderita apa, ya asalkan terbukti bersalah, saya ikhlas. Ya, saya itu orangnya bertanggung jawab. Mau dipenjara di manapun ayo. Yang penting buktikan dulu saya salah. Izin yang ada di sini. Saya didakwa menebarkan berita bohong gara-gara jasa yang fotokopi yang beredar itu. Tapi jaksa nggak pernah mendatangkan yang asli. Monggo, barangkali ada ahli tata negara apa hukum apa silakan. Dan itu saya dipenjara, divonis, dituntut 10 tahun bahkan, divonis 6 tahun. Apa itu benar? Kalau memang benar ya nggak apa-apa sudah. Tapi menurut saya itu nggak benar, itu zalim. Jadi Pak Jokowi, nggak usahlah bikin pengajian, nggak usahlah bikin acara nangis-nangis massal misalkan ya, nggak usah. Sudah tinggal ini loh ijazah asliku sana tes forensik terserah kayak. Udah nanti kalau terbukti benar saya maafkan semua rakyatku. Saya dituduh menebarkan kegaduhan, gercep ditangkap. Lah ini tiap hari gaduh di TV, di kampus, di jalan, di warung, di mana-mana gaduh. Kok nggak ditangkap? Yang bikin gaduh itu Gus, Bung Suginur ya, yang bikin gaduh itu bukan kami. Yang bikin gaduh itu, kami ini selalu defend loh. Ya, kami dihajar terus, apa kita defend untuk itu. Ya, tapi ya beginilah, saudaraku Suginur ini,
sebaiknya Ini kapan saya ngomongnya? kembali lah tadi jadi dia terus. ceramah aja. Oke. Ya kan? Bosan saya itu aja mana. Satu lagi. Kalau lu mau ngomong aja nggak masalah. Kata saya kapan? Jadi Lu bisa ntar giliran lu ada ntar. jadi sebenarnya pertanyaannya Ada dari host. Bang Ande ini jelas ya. Siapa yang bikin gaduh? Kalau kita lihat dan itu ada pada buku yang nanti akan saya ceritakan, Mas. Iya. Buku kami bertiga. Orang yang dibikin gaduh pertama kali adalah yang hadir pada seminar judulnya Memimpin dengan Hati yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia ya pada bulan Mei tahun 2013. Kenapa bikin gaduh? Karena waktu itu ya dimoderatori seorang pemret dari salah satu TV ya. Dia mengatakan bahwa ayo ini bapak-bapak ini di situ ada Prof Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif dan ada Jokowi. Prof Mahfud ditanya, IPK-nya berapa? Prof Mahfud menyatakan IPK-nya 3,8, Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kenapa? Karena orang waras ya. Sekali lagi orang waras akan berpikir, ini lulusan Universitas Gajah Mada katanya. Kok bisa IP di bawah 2 bisa lulus? Itulah makanya yang membuat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir salah satunya adalah termasuk Gus Nur dan juga termasuk Bambang Trimulyono yang akhirnya membuat buku. Karena nalar Bambang Tri selaku wartawan itu kemudian menulis kok bisa ya orang dengan IPK di bawah 2, IP kumulatif ini lulus. Makanya kemudian itu yang muncul dan itulah pertanyaan yang harusnya kita jawab. Jadi kalau mau bikin gaduh, kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara ya, bukan orang lain gitu loh.